Bagi saya sampai kapanpun sapu angin nggak bakalan keluar. Jadi Nggak bakalan keluar. Saya punya saya ini karakter orang yang punya rasa penasaran yang tinggi. Semisal saya punya angan-angan bikin motor dengan kapasitas cc sekian, terus rasionya sekian, saya ini nggak nunggu orang bikin dulu. Jadi dulu itu Mas Didin spare part itu knalpot masih dari buatan tempat knalpot lain. Itu kenapa kok punya pikiran ataukah ada kekurangan di knalpot terus akhirnya buat sendiri? Enggak Mas, saya sendiri tipikal mekanik yang nggak pernah kalau dibilang, kalau orang Jawa jaga produk orang lain, mau bikin sendiri. Makanya sampai saya bikin knalpot sendiri yang kami namakan Barbara Muffler itu. Jadi memang ini dibuat sendiri. Iya, dari awal sesuai dengan apa yang betul diinginkan oleh mesinnya buatan Mas Didin. Iya betul. bicara soal sapu angin lagi. Iya. Itu alasannya sapu angin dipensiunkan enggak? Alasan saya untuk mensiunkan sapu angin dulu itu kan, motor sapu angin itu bisa dibilang motor yang pertama saya bikin, juga bisa dibilang enggak juga. Tapi yang khusus balap memang sapu angin. Dan saya memensiunkan itu berawal dari saya bikin Ki Ageng. Dulu itu kami kesulitan cari lawan si sapu angin. Terus muncullah lagi Ki Ageng. Dan Ki Ageng pada waktu itu ya alhamdulillah, mulai launching tarung pertama, kedua, ketiga, keempat, dia selalu menang motor itu. Akhirnya saya punya pikiran, Ki Ageng aja nggak ada yang berani, apalagi sapu angin gitu loh. Akhirnya kami punya pikiran untuk memensiunkan sapu angin. Terus pada waktu saya kumpulin semua pit crew, asas bengkel kami ini kekeluargaan Mas, dan saya nggak memang di sini saya pimpinan bengkel, tapi saya nggak semua harus dari saya, enggak. Saya tetap musyawarah sama pit crew. Pada waktu itu saya bilang ke semua pit crew, saya pengen mensiunkan sapu angin. Tapi ada salah satu pit crew saya yang bernama Bram Muhammad Arif, yang lebih akrabnya dipanggil Mas Awal, almarhum sekarang. Itu dia bilang, jangan Mas, jangan dipensiunkan dulu. Nanti setelah main lawan FXR Nganjuk baru sampai pensiunkan. Dia bilang seperti itu. Terus kejadian kita main sama FXR, kebetulan Mas Bram Muhammad Arif ini lebih akrabnya Mas Awal ini korban dari balapan tersebut. Akhirnya kami dahulukan Mas, hitung-hitung nurutin kemauannya almarhum, seperti itu. Dan memang sekarang banyak yang asumsi sapu angin dikeluarkan lagi. Bagi saya sampai kapanpun sapu angin nggak bakalan keluar. Jadi nggak bakalan keluar. Jadi banyak yang post video sapu angin keluar itu sebenarnya netizen lagi tuh. Iya. Netizen lagi ya. Enggak Mas, sampai kapanpun saya nggak bakalan ngeluarin sapu angin. Saya lebih menghormati pit crew saya yang sudah meninggal. Itu salah satu permintaan dari pit crew saya. Jadi banyak netizen sekarang itu yang cuma mencari viral itu. Melihat almarhum Mas Awal itu seperti apa? Kalau sosok almarhum sendiri itu salah satu pit crew kami yang bengal Mas, susah aturannya. Tapi dia paling konsisten di balap.
Semisal kita setting, dia yang paling apa ya, paling semangat. Ya memang semua manusia ada plus minusnya lah. Tapi di saat dia meninggal, kami tetaplah menghormati dia sebagai pit crew kami yang berjasa buat kami. Makanya saya putuskan sapu angin itu nama belakangnya saya kasih Sawal, sapu angin Sawal. Dan sampai kapanpun sapu angin nggak bakalan. Iya, nggak bakalan. Jadi ngomong-ngomong, awal ceritanya itu, ini boleh dijelaskan ya? Iya, awal iya. ceritanya ketemu FFR sampai kejadian itu seperti apa? Awalnya sih sebetulnya yang main terakhir itu kami rencana nggak ada memainkan sapu angin. Itu seperti revan-revan gitu ya? Iya, awalnya itu dulu pernah ketemu, cuman apa ya, ketemu motor kami dipinjem anak Nganjuk pada waktu itu, ketemu di Nganjuk. Cuman dulu speknya masih kecil mas, masih kecil. Kebetulan pada waktu itu kami kalah. Terus kita mau revan, belum keturutan, sampai keturutan 4 tahun berikutnya setelah kalah itu. Jadi pas waktu main di Nganjuk itu faktornya adalah speknya memang cuma nggak mumpuni sama lawan. Iya, dibilang nggak mumpuni, tapi saya bilang pada waktu itu spek kami yang paling terbaru pada waktu itu. Tapi kan setelah berjalannya waktu 4 tahun berikutnya kan beda lagi mas. Jangankan bilang 4 tahun lagi, kita bicara bulan depan aja spek motor kita mungkin beda. Iya. Jadi sempat berapa kali main sama waktu? 2 kali aja. Yang pertama kalah, yang kedua kami menang itu. Yang kedua kali menang. Iya menang. Jadi pas kejadian itu Menang kami. menang. Iya. Itu sampai meninggalkan musuh itu sampai berapa meter itu mas? Kalau setahu saya dulu waktu lihat kejadiannya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Iya. Jauh mas, kurang lebih hampir 100 meter. Iya, kalau saya lihat dari video-video yang sebelumnya juga begitu jauh ya. Iya. Wis kelihatan seperti apa, tapi ya mungkin karena gara-gara tragedi itu juga Iya. akhirnya sapu angin dimusimkan. Iya. Semisal walaupun almarhum ini pitru saya nggak meninggal, tetap saya pensiunkan. Soalnya kan dari awal dia request seperti itu. Permintaannya Iya. main terakhir aja, ini nanti harus dimusimkan. Iya, betul. Sama ini. Iya. Ya. Ngomong-ngomong mas, ini kan ada yang viral nih mas, Iya. yang tentang Basmara dengan Brondong. Hmm. Itu ketemunya tuh waktu itu seperti Saya sendiri sebetulnya sama Brondong ini hubungannya baik loh mas, terutama sama Pak Har. Kita sering sharing, Pak Har sering sharing di sini. Sama-sama belajar lah mas. Kita apa ya, tujuan utama kita kan memajukan motor herek. Ya. Dulu awalnya ketemu ya apa ya, mungkin saya sendiri, Pak Har sendiri, Mas Tintor sendiri punya rasa penasaran, nguji kemampuan kita masing-masing seperti itu. Dan saya sendiri kan apa ya, dari dulu sulit cari lawan dulu. Terus dengan hadirnya fenomena baru di dunia herek dengan memakai nos, bagi saya itu bukan sesuatu yang negatif. Apa ya, kita apa ya, mikir dengan otak kanan aja lah. Kalau kita pengen maju, kita harus cari lawan yang apa ya, lebih sulit lah. Memang nos itu kapasitasnya nggak ukuran di motor, bisa dibilang kan doping gitu. Ya, tapi apa ya, bagi saya itu suatu seni kalau saya bisa mengalahkan nos tanpa bikin nos, tanpa memakai nos, dengan manual tag. Iya. Soalnya Mas Didi sendiri kan orangnya penasaran. Iya. Dan selalu ingin punya inspirasi baru di motornya. Ya, tapi positif kok, nos itu positif. Salah satu teknologi yang nggak bisa dipungkiri, bagus menurut saya. Jadi memang kemarin itu Mas Harsono itu juga sering Iya, akrab sama saya. Mas Tintor kemarin juga bilang mengucapkan terima kasih Mas Didin karena sudah sering sharing-sharing sama mekanik saya Mas Harsono, dan terima kasih juga karena
semua pengalaman ini kita menjadi sebuah saudara. Iya. Bukan menjadi musuh. Iya, enggak. Saya itu semua lawan saya anggap teman, Mas. Enggak ada rasa emosi itu, enggak ada. Iya, bagi saya suatu pertarungan itu cuman hanya apa ya, lebih tepatnya buat ngukur kapasitas kami, terutama kapasitas saya sejauh mana saya bikin motor. Itu aja. Tapi kan netizen ini kan Wah, kalau bicara netizen nggak ada selesainya. kapan ini. Ya, Jadi ada nggak niatan? pasti ada, Mas. Pasti ada. Oh, pakai nos? Enggak lah. Kemungkinan enggak. Oh enggak. Kemungkinan enggak. Kami tetap apa ya, bikin manual aja. Enggak ada yang nggak mungkin, Mas. Semua pasti bisa kok. Enggak, kalau misalnya mungkin nanti Mas Didin juga ingin lah punya apa inspirasi baru dengan pemakaian nos. Mungkin nggak Mas Didin nanti apa kalau apa motor hereknya ini dikasih nos? Kalau untuk sekarang belum nggak ada pikiran di situ. Entah kalau beberapa tahun dengan kemajuan teknologi mungkin ada, tapi untuk sekarang enggak lah. Kelihatannya Mas Didin ini juga ingin motornya ini yang 2 klep bisa dipasangi 4 klep. Seperti pakai punya view gitu. Wes, ngeri.